Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan pastinya penuh misteri tentang keunikan tubuh manusia. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat keempat. Ayat ini menjadi pengingat agung bahwa tubuh manusia bukanlah ciptaan sembarangan. Ia adalah bentuk paling sempurna yang Allah anugerahkan, tidak hanya sebagai kendaraan hidup di dunia, tetapi juga sebagai bukti kebesarannya. Kita mungkin melihat tubuh ini setiap hari di cermin, menggerakkannya kemana-mana, tapi seringkali lupa bahwa di balik tangan yang menggenggam, kaki yang melangkah, dan mata yang melihat, ada rahasia besar yang jarang kita renungkan. Dalam dunia sains, tubuh manusia digambarkan sebagai sistem paling kompleks di alam semesta. Jutaan sel bekerja sama tanpa kita sadari. Organ-organ melakukan tugasnya tanpa henti. Jantung berdetak, paru-paru bernapas, otak berpikir, dan semuanya berlangsung dengan presisi luar biasa. Namun, sains hanya menjelaskan cara kerja tubuh, bukan makna di baliknya. Dalam Islam, tubuh manusia bukan hanya diciptakan dengan sempurna, tapi juga mengandung amanah yang besar. Ia adalah wadah ruh yang ditiup langsung oleh Allah dan akan menjadi saksi atas segala amal perbuatan kita. Nabi Muhammad bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tubuh bukanlah benda mati. Ia hidup dan terhubung langsung dengan keadaan batin kita. Ketika hati baik, tubuh bergerak menuju kebaikan. Ketika hati rusak, seluruh anggota tubuh bisa tergelincir ke arah keburukan. Di tengah pemahaman itu, kita mengenal juga sebuah ungkapan yang sederhana, tapi penuh makna. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Ungkapan ini menegaskan bahwa kesehatan tubuh dan kekuatan jiwa berjalan seiring. Menjaga kesehatan bukan hanya demi hidup yang nyaman, tapi juga agar kita mampu berpikir jernih, beribadah dengan baik, dan menjalani hidup dengan semangat yang lurus dan kokoh. Jadi, tubuh manusia bukan sekadar rangkaian daging dan tulang. Ia adalah anugerah, amanah, dan tanda kekuasaan Tuhan. Memahaminya dengan pendekatan sains, agama, dan bahkan mitologi akan membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa tubuh adalah jembatan antara yang nyata dan yang gaib, antara dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Keunikan tubuh manusia menurut sains. Tubuh manusia, dalam pandangan sains modern, adalah suatu sistem biologis yang luar biasa rumit, namun sangat teratur. Ia terdiri dari lebih dari 37 triliun sel hidup yang masing-masing menjalankan fungsi spesifik namun saling berinteraksi dalam keselarasan yang nyaris sempurna. Setiap sel memiliki mekanisme internal yang kompleks, memproses energi, memperbaiki dirinya jika rusak, dan berkomunikasi dengan sel lain dalam jaringan-jaringan besar seperti saraf, otot, atau darah. Di dalam inti, setiap sel tersimpan DNA, cetak biru kehidupan yang panjangnya bisa mencapai 2 meter jika dibentangkan, namun tersusun secara rapi di dalam ruang mikroskopis. Kombinasi semua ini membentuk tubuh yang stabil, cerdas, dan mampu mempertahankan kehidupan bahkan dalam kondisi yang terus berubah. Tubuh manusia tidak hanya terdiri dari organ-organ yang berdiri sendiri, tetapi juga sistem-sistem yang bekerja dalam kesatuan. Sistem saraf, pernapasan, pencernaan, peredaran darah, endokrin, dan lain-lain, semuanya terkoordinasi untuk memastikan tubuh tetap seimbang. Jantung, sebagai contoh, memompa darah sebanyak sekitar 7.000 liter setiap hari tanpa pernah berhenti. Otak menerima, mengolah, dan merespons miliaran sinyal saraf dalam satu waktu untuk mengatur gerakan, pikiran, dan emosi. Sistem hormon mengatur metabolisme, pertumbuhan, bahkan suasana hati hanya dengan perubahan kadar zat kimia yang sangat kecil. Keseluruhan mekanisme ini terjadi tanpa kesadaran aktif manusia
yang menunjukkan betapa dalam dan terprogramnya kecerdasan biologis tubuh. Salah satu aspek paling menakjubkan dari tubuh manusia adalah otak dan kesadarannya. Otak terdiri dari sekitar 86 miliar neuron yang terhubung dalam triliun sinapsis, menciptakan jaringan pemrosesan informasi yang jauh lebih kompleks daripada superkomputer manapun yang pernah diciptakan. Namun, meskipun teknologi telah berkembang pesat, sains masih belum mampu menjelaskan bagaimana dari jaringan biologis itu bisa muncul kesadaran, perasaan aku, kemampuan untuk merenung, membayangkan, dan menyadari eksistensi sendiri. Kesadaran adalah salah satu misteri terdalam dalam neurosains dan filsafat sains. Bagaimana materi bisa menghasilkan pengalaman subjektif, emosi, bahkan spiritualitas masih menjadi pertanyaan besar. Ditambah lagi dengan fenomena seperti mimpi sadar, intuisi, inspirasi mendadak, dan pengalaman mendekati kematian yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan secara materialistik, otak manusia seolah menyimpan akses ke dimensi yang belum tersentuh oleh metode ilmiah murni. Tubuh juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam hal kecerdasan otomatis dan keselarasan dengan alam. Tanpa kita sadari, tubuh menganalisis data sensorik sepanjang waktu, suhu, tekanan, cahaya, suara, dan medan elektromagnetik lingkungan sekitar. Ketika berjalan di atas permukaan licin atau berbatu, tubuh menyesuaikan postur, ketegangan otot, bahkan kecepatan langkah tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa tubuh manusia dilengkapi dengan kecerdasan organik, kemampuan untuk merespons lingkungan dengan cara yang efisien dan tepat waktu, bahkan sebelum kita sadar akan ancaman atau perubahan yang terjadi. Tubuh manusia juga tunduk pada ritme alamiah yang dikenal sebagai ritme sirkadian. Ini adalah sistem jam internal yang mengatur waktu biologis tubuh. Kapan kita merasa mengantuk, lapar, atau fokus. Menariknya, organ-organ dalam tubuh manusia juga mengikuti siklus aktivitas yang berpola. Misalnya, organ hati lebih aktif dalam proses detoksifikasi pada malam hari, sedangkan sistem pencernaan bekerja paling optimal di pagi hingga siang hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan adanya resonansi antara tubuh manusia dan fenomena alam seperti frekuensi elektromagnetik bumi, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan dalam komunitas ilmiah. Yang pasti, ada keterkaitan mendalam antara tubuh manusia dan alam semesta, baik dalam frekuensi, ritme, maupun struktur fungsionalnya. Lebih jauh lagi, tubuh manusia bukanlah entitas yang berdiri sendiri, tetapi rumah bagi triliunan mikroorganisme. Di dalam usus, kulit, dan rongga tubuh, hidup mikrobioma yang terdiri dari bakteri, virus, dan jamur. Mikroorganisme ini tidak hanya pasif, tetapi justru membantu tubuh dalam mencerna makanan, membentuk imunitas, hingga mempengaruhi kondisi psikologis seperti depresi atau kecemasan. Beberapa ilmuwan bahkan menyebut manusia sebagai superorganisme, satu makhluk hidup yang terdiri dari banyak kehidupan yang saling mendukung. Keharmonisan antara mikrobioma dan sel tubuh manusia sangat penting. Ketidakseimbangan mikrobioma dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis, termasuk gangguan autoimun dan gangguan mental. Sains juga menunjukkan bahwa tubuh manusia adalah sistem elektromagnetik. Sel-sel dalam tubuh tidak hanya berkomunikasi melalui zat kimia, tetapi juga melalui sinyal listrik dan bahkan frekuensi gelombang. Otak, jantung, dan jaringan saraf memancarkan medan bioelektrik yang bisa diukur dengan EEG atau EKG. Studi-studi mutakhir juga mulai menyentuh kemungkinan adanya komunikasi frekuensi antar sel dan antar organ yang mungkin bisa membuka cakrawala baru dalam memahami dimensi tubuh sebagai struktur getaran, bukan hanya materi biologis. Hal ini memberikan petunjuk bahwa manusia mungkin tidak hanya hidup dalam dunia fisik, tetapi juga dalam jaringan resonansi yang lebih halus. Di sisi lain, kemajuan teknologi semakin menegaskan potensi luar biasa tubuh manusia. Pengembangan neuroprostetik memungkinkan orang lumpuh menggerakkan lengan robotik hanya dengan pikiran. Teknologi implan kini bisa memulihkan pendengaran, penglihatan, bahkan sebagian fungsi otak yang rusak. Sains tidak hanya memahami tubuh, tapi mulai berdialog dengannya. Dunia biohacking juga tumbuh, di mana manusia mencoba mengoptimalisasi performa fisik dan mental dengan mengatur pola makan, tidur, cahaya, dan stimulasi otak. Semua ini menunjukkan bahwa tubuh manusia
memiliki fleksibilitas dan kapasitas adaptif yang jauh melampaui yang selama ini disadari. Dengan semua kompleksitas, kecerdasan, dan respons adaptifnya, tubuh manusia dalam pandangan sains bukanlah mesin biasa. Ia adalah sistem yang mampu menyembuhkan diri, menyimpan pengetahuan tak sadar, merasakan halusnya emosi dan getaran, bahkan mungkin terhubung dengan struktur lebih luas di luar dirinya. Keunikan ini tidak hanya membuktikan bahwa tubuh manusia adalah keajaiban biologis, tetapi juga bahwa banyak sisi dari dirinya belum sepenuhnya tersingkap oleh sains. Ia berdiri di persimpangan antara materi dan kesadaran, antara hukum alam dan misteri yang belum terpecahkan. Keunikan tubuh manusia menurut agama. Dalam pandangan agama, khususnya dalam ajaran Islam, tubuh manusia tidak sekadar dianggap sebagai kumpulan daging, tulang, dan darah yang bekerja secara mekanis. Ia dipandang sebagai ciptaan agung, manifestasi dari kehendak dan kebijaksanaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tubuh manusia adalah wujud konkret dari kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, yang tidak diberikan kepada ciptaan lain. Firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4 menyatakan, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ahsani taqwam." Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia bukan sembarangan, tetapi dengan desain ilahi yang sempurna, yang meliputi dimensi fisik, intelektual, emosional, dan spiritual secara terpadu. Tubuh manusia dalam perspektif agama juga merupakan amanah, sebuah titipan dari Sang Pencipta yang wajib dijaga, dihormati, dan digunakan dalam jalan kebaikan. Dalam Islam, hal ini tercermin dalam banyak ajaran syariat, dari adab makan dan minum, tidur, menjaga kebersihan, hingga larangan menyakiti diri sendiri atau mencelakakan tubuh tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan, setiap anggota tubuh diyakini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Tangan akan bersaksi atas apa yang telah dipegang, kaki akan bersaksi kemana ia melangkah, dan lidah akan bersaksi atas apa yang telah diucapkan. Konsep ini menempatkan tubuh bukan sekadar sebagai alat, tapi juga sebagai entitas yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab spiritual dalam penghisaban kelak. Dalam penciptaan manusia, Al-Quran juga menjelaskan bahwa prosesnya berlangsung dalam tahapan yang penuh keajaiban dan keteraturan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 disebutkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah atau air mani, kemudian alaqah atau segumpal darah, lalu mudghah atau segumpal daging, kemudian dibentuk tulang dan dibungkus dengan daging, hingga akhirnya ditiupkan ruh. Rangkaian ini menandakan bahwa penciptaan manusia adalah proses yang penuh makna, bukan hasil kebetulan. Lebih dari itu, puncak dari proses penciptaan ini bukanlah bentuk fisik, melainkan ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang hidup dengan dimensi spiritual. Dalam Islam, ruh berasal dari alam yang tinggi dan tidak dijelaskan hakikatnya secara rinci, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Yang membuat tubuh manusia sangat unik dalam pandangan agama adalah karena ia menjadi wadah bagi ruh, dan karenanya tubuh bukan benda mati yang tak bernilai, melainkan medium suci yang menghubungkan alam dunia dengan dimensi akhirat. Manusia dengan tubuhnya memiliki kehendak, tanggung jawab, dan pilihan moral. Tubuh adalah sarana ibadah. Dengan tangan manusia bisa bersedekah, dengan kaki ia bisa melangkah ke masjid, dengan mulut ia bisa berzikir dan menyampaikan kebenaran. Bahkan, posisi tubuh dalam ibadah pun diatur secara detail, sebagaimana dalam sholat, berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Semuanya adalah ekspresi penghormatan tubuh kepada Tuhan. Dalam semua ini, tubuh manusia menjadi bagian dari ekspresi keimanan, bukan semata-mata cangkang fisik. Pandangan agama juga memuliakan tubuh manusia setelah kematian. Islam mengajarkan bahwa jasad harus dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan dengan penuh kehormatan. Tidak boleh disakiti, dihina, atau dibiarkan. Ini menunjukkan bahwa nilai tubuh manusia tetap terjaga, bahkan setelah ruh meninggalkannya. Tradisi penguburan dalam agama-agama Samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi mencerminkan keyakinan bahwa tubuh akan dibangkitkan kembali pada hari kebangkitan
sebagai bagian dari keadilan Tuhan yang menyeluruh. Dalam surah Yasin ayat 78 sampai 79, Allah membantah anggapan orang-orang yang meragukan kebangkitan jasad yang telah hancur dengan menyatakan bahwa Allah yang pertama kali menciptakannya tentu mampu pula menghidupkannya kembali. Agama juga menjelaskan bahwa tubuh manusia tidak hanya menjalankan fungsi duniawi, tetapi menyimpan jejak amal perbuatan yang kelak akan ditampakkan secara nyata. Dalam Al-Quran Surah Yasin ayat 65 disebutkan, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." Ayat ini menunjukkan bahwa tubuh memiliki semacam memori spiritual. Ia merekam tindakan moral pemiliknya dan akan menjadi saksi dalam pengadilan Tuhan. Hal ini sangat dalam secara filosofis, bahwa tubuh manusia bukan sekadar alat netral, tapi bagian aktif dari perjalanan ruhani manusia. Selain itu, tubuh manusia juga memiliki kemampuan merespons ibadah dan dosa dalam cara yang tidak kasat mata. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa setiap kali seorang mukmin melakukan dosa, muncul noda hitam di hatinya. Sebaliknya, jika ia bertaubat dan melakukan amal saleh, hatinya kembali bersinar. Dalam banyak riwayat juga dijelaskan bahwa amalan yang tulus dapat memberikan cahaya pada wajah dan tubuh, sedangkan dosa yang berulang bisa mengeraskan hati dan melemahkan cahaya batin seseorang. Ini menunjukkan bahwa tubuh manusia dalam agama bukan entitas terpisah dari ruh, tapi justru bagian dari keseluruhan spiritualitas manusia yang bisa mengalami penyucian atau pengotoran. Dengan demikian, agama memandang tubuh manusia sebagai ciptaan luhur yang berfungsi sebagai jembatan antara dunia materi dan dunia ruhani. Ia bukan hasil kebetulan atau sekadar sistem biologis, melainkan makhluk yang disusun dengan ilmu, kehendak, dan kasih sayang Tuhan. Tubuh adalah cermin dari keindahan dan kekuasaannya, dan melalui tubuh inilah manusia menjalani ujian hidup, mengabdi, dan kembali kepada penciptanya. Pandangan ini memberikan tubuh manusia bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab yang dalam untuk menjaga, memuliakan, dan menggunakannya dalam jalan yang diridai olehnya. Keunikan tubuh manusia menurut mitologi. Dalam perspektif mitologi, tubuh manusia tidak hanya dipandang sebagai wujud biologis atau ciptaan Tuhan, tetapi juga sebagai mikrokosmos, yaitu gambaran kecil dari alam semesta, makrokosmos. Dalam banyak kebudayaan kuno, termasuk di Nusantara, India, Tiongkok, dan dunia Yunani, tubuh manusia diyakini mengandung elemen-elemen kosmik dan menjadi wadah dari kekuatan gaib, simbolik, bahkan ilahi. Setiap bagian tubuh manusia diasosiasikan dengan unsur, dewa, atau kekuatan tertentu. Dalam mitologi, tubuh adalah peta, simbol, dan sarana komunikasi antara dunia manusia dengan dunia para leluhur dan makhluk tak kasat mata. Ia bukan sekadar daging dan tulang, tetapi buku rahasia yang dapat dibaca oleh mereka yang memahami maknanya. Dalam tradisi Jawa kuno, khususnya yang diwariskan dalam ajaran Kapitayan dan diteruskan dalam kebudayaan Kejawen, tubuh manusia dipandang sebagai perwujudan dari jagad cilik, dunia kecil yang mencerminkan jagad gedhe, yakni alam semesta. Konsep ini muncul dalam simbol-simbol seperti Gunung Meru di dalam tubuh, tulang belakang, segara, laut sebagai darah dan cairan tubuh, serta langit dan bumi yang bersemayam dalam pikiran dan jasad manusia. Kepala dianggap sebagai langit, kaki sebagai bumi, dan dada sebagai tempat bersemayamnya ruh. Dalam filsafat ini, manusia bukan hanya bagian dari alam, tetapi adalah representasi dari keseimbangan kosmik. Oleh sebab itu, ritual-ritual seperti slametan, tapa, dan semadi bukan hanya bentuk ibadah, tetapi upaya untuk menyelaraskan tubuh dan jiwanya dengan poros alam dan spiritual. Dalam mitologi Hindu, tubuh manusia dianggap sebagai kuil suci, tempat bersemayamnya Atman, ruh abadi yang berasal dari Brahman, sang realitas mutlak. Tubuh bukanlah penghalang, melainkan kendaraan yang jika dipahami dan digunakan dengan benar, dapat membawa manusia mencapai pembebasan, moksha. Sistem cakra, sebagai contoh, menunjukkan bahwa tubuh memiliki pusat-pusat energi yang terkait dengan aspek psikologis, spiritual, dan kosmik.
7 cakra utama, dari Muladhara, di dasar tulang belakang hingga Sahasrara, di ubun-ubun, melambangkan perjalanan dari insting dasar hingga kesadaran tertinggi. Tubuh manusia dalam mitologi India juga diasosiasikan dengan dewa-dewa. Shiva sebagai kesadaran, Shakti sebagai energi, dan keduanya menyatu dalam tubuh manusia sebagai potensi ilahi yang bisa dibangkitkan melalui praktik-praktik yoga, meditasi, dan penyucian diri. Dalam mitologi Yunani, tubuh manusia adalah warisan para dewa. Prometheus menciptakan manusia dari tanah liat dan memberikan api, simbol akal dan pengetahuan, yang ia curi dari para dewa untuk membangkitkan kehidupan dalam tubuh manusia. Tindakan ini dianggap sakral dan pemberontakan. Manusia menjadi makhluk yang memiliki tubuh tanah, tetapi jiwa api surgawi. Dalam legenda lain, tubuh manusia adalah hasil pertarungan dan kasih antara para dewa, dan bahkan dapat dirasuki atau dikutuk oleh mereka. Dewa Hermes, sebagai contoh, memberikan manusia kemampuan berbicara dan berpikir cepat. Dewa Apollo memberikan seni, puisi, dan harmoni tubuh. Dalam kisah Orpheus, musik dapat menggetarkan tubuh dan membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia kematian. Mitologi ini mencerminkan keyakinan bahwa tubuh manusia adalah titik temu antara yang fana dan yang abadi, antara daging dan roh, antara bumi dan langit. Menariknya, dalam banyak budaya mitologis, penyakit, penderitaan, atau cacat tubuh tidak selalu dianggap sebagai kelemahan, tetapi kadang dianggap sebagai tanda pilihan ilahi. Seorang penyair yang menderita bisa dianggap memiliki mata batin terbuka. Seorang pertapa yang tidak makan dan melemahkan tubuhnya justru dianggap sedang menyingkap dimensi kekuatan spiritual. Dalam cerita-cerita pewayangan, tokoh seperti Semar digambarkan dengan tubuh ganjil, perut besar, wajah jenaka, tetapi menyimpan hikmah dan kekuatan luar biasa. Tubuh dalam konteks ini tidak dinilai dari bentuk lahiriahnya semata, tetapi dari kekuatan simbolik dan rohaninya. Tubuh bisa menjadi cermin ketidaksempurnaan dunia, namun justru karenanya ia memiliki potensi untuk menyentuh yang suci. Dalam banyak mitos Asia Timur, seperti Tiongkok dan Tibet, tubuh manusia digambarkan sebagai jalur energi tempat Qi, Qi, mengalir. Keseimbangan tubuh tidak hanya tergantung pada fisik, tetapi pada keharmonisan unsur yin dan yang, serta keseimbangan 5 elemen, tanah, air, api, logam, dan kayu. Dalam pengobatan tradisional, titik-titik meridian di tubuh bisa diaktifkan untuk menyelaraskan energi, membuka intuisi, bahkan meningkatkan kesadaran spiritual. Mitologi pengobatan ini menyiratkan bahwa tubuh manusia adalah struktur energi yang menyatu dengan alam. Ketika tubuh mengalami gangguan, itu bukan hanya karena penyakit fisik, tapi juga karena ketidakseimbangan energi antara tubuh dan semesta. Di dalam mitologi lokal Nusantara yang dipengaruhi animisme dan dinamisme, tubuh manusia juga dianggap sebagai tempat hunian roh atau kekuatan gaib. Dalam budaya Batak, Toraja, atau Dayak, tubuh orang tua yang meninggal diperlakukan dengan penuh penghormatan karena diyakini masih memiliki energi yang bisa memengaruhi keturunan. Bahkan, bagian-bagian tubuh tertentu seperti rambut, kuku, atau darah diyakini memiliki kekuatan magis. Dalam beberapa praktik kepercayaan, bagian tubuh bisa digunakan untuk tujuan spiritual seperti pelindung, jimat, atau medium komunikasi dengan roh. Ini menegaskan bahwa dalam pandangan mitologis, tubuh manusia tidak pernah netral. Ia selalu memuat sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sejarah, warisan leluhur, dan misteri yang tak kasat mata. Simbolisme tubuh juga muncul dalam berbagai bentuk kesenian dan arsitektur sakral. Dalam candi-candi Hindu-Buddha di Nusantara, seperti Borobudur, tubuh manusia disimbolkan dalam 3 tingkatan: Kamadhatu, nafsu, rupadhatu, bentuk, dan arupadhatu, tanpa bentuk, yang juga menggambarkan tingkatan spiritual yang bisa dilalui manusia. Ini mencerminkan perjalanan spiritual yang dimulai dari tubuh sebagai nafsu dan berakhir dalam kesadaran murni yang melampaui bentuk tubuh itu sendiri. Dalam mitologi, tubuh adalah kendaraan, tetapi juga sekaligus jembatan menuju ketakterbatasan. Dengan demikian, mitologi memandang tubuh manusia sebagai struktur suci yang syarat makna kosmik dan spiritual. Ia adalah wadah bagi kekuatan tersembunyi, medan pertarungan antara roh dan dunia, serta tempat
di mana sejarah leluhur, alam semesta, dan ilham ilahi berkumpul. Dalam tubuh manusia tersimpan petunjuk tentang asal-usul, perjalanan, dan tujuan akhir kehidupan. Ia adalah tempat berlangsungnya drama agung penciptaan, keterhubungan dengan yang gaib, dan potensi untuk mencapai pencerahan. Oleh karena itu, dalam mitologi, tubuh bukan sekadar ciptaan, tetapi adalah kisah, lambang, dan gerbang menuju kebenaran yang lebih dalam. Tubuh, titik temu antara dunia tubuh manusia, bukan sekadar bangunan biologis yang hidup, bergerak, dan akhirnya mati. Ia adalah keajaiban yang menyatukan 3 dimensi pemahaman yang saling melengkapi, sains, agama, dan mitologi. Dari sudut pandang sains, tubuh adalah sistem kompleks yang tertata presisi, bekerja dengan simfoni biokimia yang menakjubkan, mengandung miliaran sel yang berinteraksi secara harmonis. Setiap detak jantung, hembusan napas, hingga sinyal saraf di otak mencerminkan kecanggihan yang belum sepenuhnya dipahami manusia modern. Namun, tubuh tak hanya hidup dalam dimensi materi. Dalam agama, tubuh adalah ciptaan suci, wadah ruh dan amanah ilahi yang kelak akan menjadi saksi atas segala amal dan perjalanan hidup manusia. Tubuh adalah instrumen ibadah, tempat ruh dibungkus dengan kasih sayang Tuhan dan akan kembali dihidupkan sebagai bagian dari keadilan akhirat. Ia adalah simbol, kehormatan, dan tanggung jawab. Lebih jauh, mitologi mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah medan simbolik. Ia menyimpan makna, jejak leluhur, energi alam, dan misteri gaib yang hanya bisa dibaca dengan mata batin. Tubuh adalah peta dari alam semesta, panggung di mana drama penciptaan dan pencerahan berlangsung. Ia bisa menjadi jembatan menuju kegelapan atau terang, tergantung bagaimana manusia menafsirkan dan memperlakukannya. Maka, tubuh manusia dalam segala aspeknya adalah titik temu antara bumi dan langit, antara yang nyata dan yang gaib, antara sains yang menjelaskan, agama yang menuntun, dan mitologi yang menyibak tabir makna terdalam. Ia adalah rumah sementara bagi ruh abadi, namun jejaknya bisa kekal dalam sejarah, langit, dan kesadaran semesta. Dan di sanalah barangkali terletak rahasia tertinggi manusia, bahwa melalui tubuh kita tidak hanya hidup, tetapi juga belajar mengenali siapa diri kita dan siapa yang menciptakan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Siapa tahu bisa menjadi pengingat kecil yang membawa makna besar bagi mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap bersyukur, dan terus tumbuh dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.